Ya, kita berjumpa kembali dalam obrolan santai. Kali ini kita akan bicara, atau kita selalu bicara tentang situasi dan kondisi aktual negara ini. Nah, kan begini ya, ada Bung Rai dan Bung Sebas seperti biasa. Kalau kita lihat sekarang ini, kan seolah-olah pemerintah kita sekarang dengan kekuatan koalisinya yang begitu besar, gitu ya, itu cenderung untuk ya kelihatannya terlalu percaya diri dalam mengambil kebijakan, gitu ya. Karena hampir nggak ada yang mengkritik, gitu. Meskipun sebetulnya ada beberapa kebijakan yang ketika dilemparkan atau dikeluarkan mendapatkan kritik publik lewat media sosial paling banyak, gitu ya, dia berubah, gitu ya. Sering udah kita bicara, ada soal gas melon, soal pajak, gitu ya, soal macam-macam lah. Gitu. Nah, sebetulnya yang mau kita bicarakan sekarang ini, seberapa penting sebetulnya oposisi dalam konteks demokrasi kita sekarang, gitu ya. Lalu siapa yang paling mungkin menjadi oposisi, gitu ya. Ada PDIP yang sejak pemilu presiden yang lalu sudah diposisikan sebagai oposisi. Sebetulnya mungkin dia nggak mengambil posisi sebagai oposisi, gitu ya, tapi diposisikan sebagai oposisi. Lalu yang ketiga, sejauh mana sebetulnya Kim Plus ini solid, gitu ya? Apakah di dalamnya tidak ada dinamika yang misalnya mulai tidak nyaman dengan koalisi ini, gitu ya. Jadi kita akan bicara seputar itu. Ke Om Sebas dulu. Nah, seberapa penting mungkin ya oposisi dalam konteks dinamika politik kita sekarang? Ini awal dulu ya, supaya karena kan seolah-olah ini tanpa ada yang mau melakukan posisi sebagai oposisi. Masyarakat sipil juga terbelah kan. Kalau dihitung berdasarkan survei, mungkin lebih banyak masyarakat sipil yang lebih dalam tanda petik pro terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, atau bahkan tidak menggunakan akal sehat lagi, gitu ya, melihat dan memberi komentar terhadap fenomena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo dan koalisinya. Ini kok dikasih kesempatan bicara malah makan nih. Ya, kan gitu. Sambil makan juga menarik. Nah, jadi yang mana ini, mau ke Rao dulu atau ke Rai dulu? Gitu. Ya, Sebas dulu lah, ya, sambil makan juga bagus tuh kelihatan apanya. Kalau Supaya agak santai lah ya. ya, kalau ngomong soal apakah oposisi itu penting dalam demokrasi, tentu Ya ini dalam konteks kita sekarang. Kalau dalam demokrasi umumnya kita udah paham. Dalam sejarahnya ya memang demokrasi itu bisa tumbuh dan berkembang kalau ada kekuatan kritis atau kekuatan oposisi di dalamnya. Iya. Nggak pernah ada Demokrasi yang sehat lah ya. Tanpa ada kekuatan kritis di dalamnya. Negara yang membungkam kekuatan kritis itu berarti negara itu sudah terjebak dalam otoritarianisme. Nah, perjuangan kita melawan Orde Baru itu kan melepaskan diri dari cengkraman otoritarianisme, lalu kemudian masuk ke alam baru, alam demokrasi, ya, di mana ruang kebebasan berekspresi, ruang kebebasan berpendapat itu diberi tempat seluas-luasnya dalam proses pengelolaan pemerintahan dan dalam proses untuk melahirkan kebijakan. Kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang melibatkan partisipasi publik. Nah, dalam konteks itu yang penting sekali kita jaga dalam perjalanan bangsa ini setelah 32 tahun kita hidup di alam otoritarian, maka ketika kita masuk ke alam demokrasi pasca reformasi, jangan pernah sedikit pun terbersit dalam pikiran kita untuk kembali lagi situasi itu. Kan itu yang mesti kita jaga. Nah, karena itu memang saat ini tugas dari kita semua itu untuk menjaga agar kekuatan kritis itu tetap tumbuh dan berkembang di alam demokrasi ini. Nah, karena itu kalau kita bicara apakah
kekuatan kritis, kekuatan oposisi saat ini menjadi sangat penting menurut saya. Justru itu menjadi nutrisi bagi demokrasi gitu. Dan itu penting sekali hari ini. Nah, 10 tahun sebelumnya, 10 tahun terakhir lah. ya 10 tahun terakhir gitu, kita memang kita merasakan seolah-olah Tidak ada oposisi. seolah-olah oposisi itu tidak ada, karena hampir pasti semua kekuatan di parlemen itu dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah. Iya, Tapi iya. kita seperti tidak keberatan karena kita terpesona dengan sosok pemimpin yang namanya Pak Jokowi. Nah, kemudian di penghujung periode beliau baru kemudian muncul suasana atau nuansa kritis itu, karena merasa oh ternyata ada yang salah dari proses ini dan bahaya kalau ini tidak dikritisi. Nah, mumpung ini baru mulai, maka kekuatan kritis, kekuatan oposisi itu memang harus ditumbuhkan, harus diberi nutrisi. Pertanyaannya kemudian, siapa kekuatan oposisi itu saat ini? Karena situasi 10 tahun yang lalu di era Pak Jokowi kurang lebih sama hari ini, karena mayoritas partai itu bergabung di koalisi pemerintah. Ya. Yang ada di luar itu tinggal PDIP. Ya. Lalu kemudian kita kan menaruh harapan kepada PDIP agar partai ini menjadi kekuatan oposisi. Meskipun Ibu Mega mengatakan nggak ada oposisi di Indonesia. Oke lah, nggak pakai terminologi oposisi. Tapi kita berharap ini menjadi kekuatan kritis di parlemen tentu saja. Sambil kita berharap ada kekuatan oposisi atau kekuatan kritis di parlemen, maka kekuatan di parlemen itu juga mesti perlu diperkuat. Apa itu? Ya, medianya kita berharap menjadi pilar demokrasi yang bisa menjadi kekuatan yang mengawal pemerintahan. Lalu kemudian kekuatan masyarakat sipilnya juga begitu. Tapi pertanyaannya, kita coba evaluasi. Apakah media hari ini betul-betul menjadi kekuatan kritis atau tidak terhadap pemerintahan? Kalau saya melihatnya, itu justru media-media kita sekarang itu sudah tidak lagi kritis seperti sebelumnya. Ya, ada yang kritis, tapi sekarang kan di samping media mainstream ada media sosial. Lalu kemudian kan ada media sosial. Nah, itu jauh lebih Tapi jangan lupa, media sosial hari ini juga yang terjadi di Indonesia itu dikendalikan dipengaruhi oleh para buzzer. Betul. Sehingga suara genuine, suara yang betul-betul otentik menjadi kekuatan kritis yang muncul dari media sosial itu juga menjadi ini Bas. menjadi redup. Nah, yang menarik kan begini, memang selama 10 tahun Jokowi memang saya merasa ya bahwa kekuatan oposisi itu sengaja dimatikan gitu. Mungkin itu yang membuat orang seperti Mega mengatakan nggak ada oposisi di Indonesia gitu ya. Nah, tapi kan di periode pertama Jokowi sebetulnya koalisi di DPR itu lebih kuat oposisi. Tapi kan model pemerintahan Jokowi ini mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik di DPR yang sebetulnya membangun koalisi lebih besar. Jadi perlahan-lahan dia masuk. Nah, di periode kedua lebih sempurna dia. Yaitu yang tadi saya bilang mematikan kekuatan oposisi. Dan setelah periode Jokowi masuk ke era Prabowo ini, kita ini ada nggak sih perasaan seolah-olah kita masih belajar beroposisi? Karena itu kemudian kita melihat juga posisi PDIP itu jadi nggak jelas dia. Di satu sisi ada yang mau menjadi oposisi, tapi di sisi lain juga ada yang ya rasanya mau bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo tuh. Nah, menurutmu gimana tuh, Rey? Kalau menurutmu nih? Ya, salah satu masalah menurut saya dalam kultur demokrasi kita, penguatan terhadap
posisi pemerintahan. Jadi pemerintahan itu ya DPR masuk di dalam, ya tentu eksekutif, legislatif, yudikatif kita sebut sebagai bagian dari pemerintahan itu. Itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan posisi yang berada di luarnya. Apalagi sekarang ini Ya, di luar itu kelompok masyarakat sipil ya, lah. tren untuk apa istilahnya itu yang menjadi penguat bagi kelompok masyarakat sipil itu ya makin hari makin menurun. Ada nuansa istilah saya sekarang ini jadi negara pejabat gitu loh Pak. Negara pejabat itu adalah orang berlomba-lomba ingin dapat jabatan apapun deh, mau kalau nggak dapat yang gede, yang remeh-temeh pun nggak apa-apa, tapi ada jabatan gitu loh Pak. Negara pejabat. Ya itu istilahnya. Kalau nggak di pemerintahan ya di BUMN. Ya, disebut dengan pejabat lah. Jadi ada itu yang saya lihat sekarang. Bisa Jadi, pakai Garuda di sini atau di mana? ya, itu yang saya sebut sebagai Pin. negara pejabat. Kalau ya syukur kalau dapat yang tinggi ya. Tapi kalau nggak yang dapat tinggi, yang remeh-temeh pun nggak apa-apa. Tapi ya definisi dia adalah pejabat. Nah, tarikan untuk menjadi pejabat itu tinggi sekali, sehingga kadang-kadang kita melihat orang itu nggak lagi punya standar satu, standar ideologinya apa kita udah standar moralnya apa kita juga lihat, macam-macam gitu. Kalau kemarin misalnya saya sempat ungkapkan tuh, kita ini seperti bolak-balik gitu loh kira-kira kan. Yang udah menteri ngejar gelar doktor gitu, yang sudah doktor ngejar jabatan menteri. Karena tarikan terhadap pejabat itu bahkan selevel intelektual pun tinggi sekali. Nggak ada perasaan bahwa menjaga marwah akademik itu sesuatu yang sangat mulia. Sangat besar kontribusinya bagi bangsa dan negara gitu. Tapi sebenarnya menjadi pejabat itu juga kan amanah. Iya. Yang pokoknya pejabat. Tapi akademik tuh nggak ada power. Seiring dengan pertumbuhan itu muncullah persepsi bahwa orang yang berbakti bagi bangsa itu ya pejabat itu gitu loh. Yang di luar itu tukang recok, ya, tukang nyinyir gitu, barisan sakit hati, macam-macam. Kan kau mau mengatakan bahwa posisi oposisi memang dalam konteks seperti ini nggak menarik ya, nggak populer ya? Iya, nggak karena dianggap tukang nyinyir, tukang kritik, bahkan mungkin nggak dikenal oleh publik itu. Kalau nggak dikenal enggak lah. Ya, nggak dapat tempat lah. Yang kalau nggak dikenal itu, yang kenal itu mungkin ya you gitu loh Pak. Tapi umumnya publik itu. Tapi gini Rey. Ini menarik nih, apakah karena fenomena atau dinamika seperti itu ya, itu membuat partai seperti PDIP itu menjadi nggak percaya diri untuk mengambil posisi sebagai oposisi? Iya itu dia, pokoknya menjabat itu segala sesuatunya lah, itu hebat. Dan PDIP pernah merasakan itu selama 10 tahun? Ya, mungkin nanti kita ke sana dulu, kita bahas dulu kulturnya dulu lah ya. Itu kita hadapi itu sekarang. Di mana masyarakat kita ini terbawa arus apa yang saya sebut sebagai negara pejabat. Pejabat itu, apapun jabatannya, itu kalau jalan tetap di depan, rakyat di belakang. Jadi kalau Anda lihat setiap acara duduknya di depan. Iya. Acara nggak dimulai kalau mereka belum datang. Nah, itu mengerikan. Setiap ada sambutan, nama mereka harus disebut. Bapak, Bupati. Kalau ada 20 orang di situ disebut 20 orang. Habis waktu hanya menyebut nama. Tidak pernah ada yang mau mengatakan yang terhormat Bapak oposisi. Ya, Bapak yang ini Bapak Ray Rangkuti sebagai oposisi ada hadir di sini. Nggak ada. Jadi memang kulturnya begitu. Siapa yang nggak mau pejabat? Gitu. Jadi dan uniknya sekarang ini, coba kita lihat misalnya. Bung Sebastian kan lama sebagai pengamat DPR kan. Oposisi juga. Anggota DPR kita jauh lebih banyak ngomongnya ketimbang mendengarnya gitu loh. Kan itu yang kita alami juga sekarang kan. Kita ngomong 1, mereka udah ngomong 10.
Padahal anggota DPR itu mestinya banyak dengar. Nah, jadi anggota DPR-nya juga bolak-balik nih. Kalau ke rakyat dia kencang, ke pemerintah dia lemah lembut. Kan itu Sebenarnya kita alami sekarang. Mestinya terbalik. Mestinya terbalik. Ke pemerintah dia kencang, ke rakyat dia lemah lembut. Nah, ini makanya kan kalau lagi kita diskusi yang kemarin, ada anggota DPR kan rapat di Hotel mewah. Kalau rakyatnya sedang kesulitan untuk menghidupi kehidupannya gitu. Karena kalau dia lemah lembut itu, dia lemah lembut ke rakyat itu 5 tahun sekali, Bung Rey. Iya, Tapi itu kalau dia. lemah lembut Itu ke bukan penguasa lemah itu lembut. selama 5 tahun. Selama 5 Bukan tahun. lemah lembut itu. Merayu, kalau merayu kayak Ya itu lemah lembut Nah, juga, karena kan rayuan ada kalau nggak yang lemah lembut, pejabat itu saking kadang-kadang secara simbolik juga kan kelihatan bajunya sudah harus lebih baik, sepatunya lebih mahal, mobilnya harus macam-macam, rambutnya harus rapi. nggak ada anggota DPR yang mengidentifikasi dirinya sebagai betul-betul bagaimana hidup rakyat itu. Ada 1-2 lah. Ya. Masih ada 1-2. Gini loh, Jet, ya kayak gitu nggak usah bicarakan di semua hal mesti ada pengecualian. Cuma kan Jadi kita, Bung Rey, kalau kita juga pernah dalam sejarah terhipnotis dengan orang yang gayanya sangat oh iya. Itu- Nah, itu bahaya yang saya juga mau katakan bagi begini, Bung, kan kita lihat sekarang ini Oh, iya, orang-orang model yang kita sekarang ini kan pernah ini memaki-maki seseorang, ya kan, anti militerisme yang sangat kuat. Sekarang gabung di sana semua. Tuh, Ya itu salah satu problem. Nah, itu yang kita problem sebut. kita. Maksud saya gini. Dan nggak Betul. ada publiknya juga yang jengkel dengan yang begituan, sebab mereka tahu asal kita menjabat, ini semua bisa kita dekati kok. Nah iya, jadi teman-teman atau ya para aktivis 98 lah ya, yang ya sebagian besar teman-teman kita juga itu nyaman juga di posisi pejabat Itu yang dia, tadi saya bilang. itu yang saya sebut tadi, Jer. Nah itu maksud saya. Jadi selama 98 kemarin itu kita mengalami perkembangan yang sebetulnya nggak wajar dong kalau gitu ya, karena orang-orang yang dulu sangat ideal Di satu segi, Jer, saya bisa Berjuang, memahaminya gitu ya. gitu. Kenapa gitu? Ini soal daya tahan dan bukan survivalitas orang. survival. Ya, kenapa gitu? Ya, kalau kita baca secara menyeluruh, ya, saya kira Indonesia itu sumber ekonominya tinggal 2 loh. Negara Pertama, kalau dia bukan dari eksplorasi sumber daya alam, dia dari APBN. negara Jadi memang kalau Anda nggak punya tambang, Anda ikut pemerintah, kira-kira gitu loh Pak. Makanya pejabat yang remeh-temeh pun nggak apa-apa, asal ikut pemerintah. Ada persoalan itu juga mungkin ya, menurut saya. ya, paling tidak selama 5 tahun dapurnya aman. Dan sebagainya. Tapi ya itu ada tapi fenomena ini gini. ada fenomena besar soal apa kita ini sudah terlalu berhamba pada materialisme. Jadi orang semua maupun dari jabatan, dari materi yang dipunya, sehingga itu berefek pada apresiasi masyarakat itu sangat tinggi kepada orang yang punya jabatan, sehingga orang semua ramai-ramai mengejar jabatan, dan apresiasi pada orang yang kelihatannya kaya, sampai lupa mengkritisi ini kekayaannya halal atau haram. ya itu juga. Tapi kita nggak usah terlalu jauh ke situ. Nah itu dia. Jadi gini. Jangan sebut nggak terlalu jauh. Itu pokok soalnya. Kalau kita nggak perbaiki kultur ini, Iya betul. kultur negara pejabat itu ekosistem yang mempengaruhi. Iya, Anda kok bermimpi di tengah-tengah kayak gitu ada oposisi, itu barang aneh gitu. Betul. Nah jadi gini, apakah itu dalam konteks kayak begitu, oposisi itu memang hina gitu. Itu yang sekarang dilabel-labelin kan. Pertama, lo sakit hati. 2, nggak move on, tukang nyinyir, ya. Karena nggak laku. nggak laku? Yang paling menyakitkan Karena kalah. Nah, yang mengunik cara berpikirnya lagi, lo memang nggak kebagian aja lo begitu. Ya, Nah, ya, kan ya. itu artinya
secara tidak langsung mereka mengatakan orang ini semuanya maunya pejabat kok. Nggak Iya, ada yang nggak iya. mau jadi. Oke lah, kita udah paham Nah, itu. kalau kita nggak terapung di situ tuh, kita akan gagal lihat ini gitu loh saya. Iya, iya, justru itu yang mau saya dalami ya. Kan kita bicara tentang oposisi. Nah, kalau seperti penggambaran tadi yang sangat menyeramkan itu, wah ini kita jadi khawatir juga. Jadi lemes. Iya, jadi Oh lemah enggak, juga itulah sebagai makanya oposisi. harus ada terus-menerus juga edukasi kan. Iya, iya. Orang- Iya, kita tapi memperoleh kan terus. pelaku edukasi ini para yang Iya, paling iya, yang iya. paling banyak porsinya ini Ya adalah kan, para pejabat yang Iya, tadi kan. kita bicarakan Memang itu. tidak mudah. Nggak Mengubah- mungkin dia mengubah lakukan kultur oposisi. itu tidak mudah. Pasti bertahap. Tapi apa namanya akan selalu ada efeknya. Oke lah, tapi oke lah. Ini kan kita justru dalam situasi itu kita merasa penting ada oposisi. Ya, orang yang teguh gitu dalam sikapnya. Misalnya ketika dia yakini saya mengambil jalan menjadi orang yang kritis terhadap pemerintah. Pada saat yang sama dia meyakini bahwa demokrasi itu menjadi jalan terbaik untuk negara makin baik. Itu orang yang teguh pada prinsip itu orang biasanya orang yang punya karakter. Orang yang punya karakter. Itu yang Tapi makin nggak ada sekaligus- ini. Ya, tapi sekaligus orang yang punya prinsip nilai yang teguh dipegang. Nah, karena itu memang orang kayak begini memang nggak banyak. Ancamannya serius memang saat ini karena tadi banyak aktivis-aktivis, banyak orang-orang yang katakanlah dulu kita bilang pejuang tahun 98 semua udah tergoda ke situ. Nah, tinggal orang-orang yang bertahan sekarang ini ya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kan kita nggak boleh berhenti. Oh iya, justru itu karena kan begini. Kalau kelihatannya ya dalam konteks seperti tadi itu, kalau kita menyandarkan kepada kekuatan-kekuatan personal, agak repot kita nih. Itu agak repot tuh. Ya karena itu sebetulnya kan yang tadi saya bicarakan di awal ini, kita sudah pasti kita sepakat bahwa kita butuh kekuatan oposisi untuk melakukan semacam tekanan-tekanan yang bisa membuat pemerintah itu pemerintah seperti yang tadi Ray bilang ya, tidak begitu semena-mena. Lalu yang kedua, juga kita punya kepentingan untuk mulai perlahan-lahan membangun kesadaran kritis publik gitu ya kan. Paling tidak kan ada dua itu yang kita mau. Nah sekarang selain dari kelompok masyarakat sipil, kan tadi kita mengidentifikasi bahwa partai seperti PDIP itu bisa menjadi kekuatan oposisi. Nah, mungkin Kalau kita dilihat sekarang, Jer, mau bicarakan sekarang. Saya kira ada kalau coba kita petakan apa yang disebut dengan barisan oposisi sekarang ini, kira-kira ya, gitu lah ya. kekuatan oposisi lah. Pertama mungkin partai tentu saja harus kita masukkan sebagai salah satu Satu. unsur. Yang Meskipun kedua, tadi kita bingung nih. Iya, nanti kita akan turunin satu-satu diskusinya. Kedua, Nah, yang kedua adalah kelompok akademik ya. akademisi. Masyarakat intelektual akademis Ya. macam-macam. Yang Ini ketiga termasuk adalah, mahasiswa. ya CSO macam-macam di sana. Ya, ini Yang ketiga akademisi adalah- dan kampus lah ya. Ya, yang ketiga Kelompok adalah masyarakat sipil netizen, yang kan. netizen. Nah, Empat. jadi ini punya karakter sendiri-sendiri soalnya. Nah, kalau kita berangkat dari netizen itu ya berhenti pada satu isu. Jadi mereka nggak berbicara sebetulnya bagaimana Indonesia yang sebaiknya gitu loh. Ya, Misalnya sebagai dia- contoh nih, kasus pagar laut muncul, ya mereka teriakin. Tapi bagaimana sebaiknya nggak ada. Iya. Apakah ada aturan tentang ini dibuat tentang itu nggak ada gitu. Ya, itu netizen. Jadi kemampuan oposisinya itu tergantung pada Temporer lah. isu yang Iya. sedang berkembang. Kedua kepada Ya, tapi kelompok dia juga sedikit banyak merubah Oh iya, kebijakan iya. karena yang Jadi sebetulnya oposisi netizen ini lebih bersifat mengubah Responsif satu loh. peristiwa yang telah terjadi, kira-kira gitu. Tapi tidak dalam kerangka bagaimana Jangka membangun panjang. Indonesia Oh, iya. yang baik ke depan. Nah, yang kedua kelompok yang disebut dengan Masyarakat sipil. intelektual, masyarakat sipil macam-macam. itu Mereka berbicara dua-duanya, isu iya, tapi saat yang bersamaan mengorientasikan Indonesia yang baik ke depan itu kayak apa. ya. Tapi mereka punya kelemahan yang sangat mendasar.
Pertama adalah umumnya tidak punya basis massa yang kuat. Kira-kira gitu tuh. Karena mereka itu hanya kelompok-kelompok. Ya, ya. Itu kira-kira dulu. Itu hanya opini maker aja. Opini maker, ya macam-macam. Termasuk mereka juga melakukan advokasi gitu kira-kira. Tapi mereka nggak memiliki basis ini ya, basis massa yang kuat dan solid. Nggak ada lah masyarakat. Ada basis massanya tapi sedikit. Dia punya massa militan Mungkin tapi tidak. sedikit. Mereka dikenal aja. Mereka dikenal, diketahui, tapi belum tentu massa. Massa itu kan ada semacam keterikutan gitu loh. Bagaimana dia keterkaitan ideologi lah. Iya, punya loyalitas itu ya kita sebut dengan massa gitu. Kalau taruhlah intelektual, NGO macam-macam itu mungkin orang kenal, tapi tidak selalu orang ikuti gitu loh kira-kira itu. Nah, yang ketiga. Yang ketiga yang tentu yang paling komplit yaitu partai politik. Partai politik. Dia berbicara kekinian, bicara masa depan, plus juga punya masa. Nah, siapa sekarang yang ada yang tiga ini gitu? Kita belum tahu. Loh, PDI bagaimana? Ya, sampai saat ini saya juga tidak melihat satu sikap PDI gitu. Awalnya mungkin kita melihat mereka sudah mulai mencoba menjaga jarak. Ya, tapi maju mundur. Itu dia. Jadi khususnya waktu retret misalnya mereka berani. Itu yang terakhir ya, maju. Tunggu dulu, menunda sebagian dari anggota partai mereka untuk ikut retret yang menjadi kepala daerah tentu ya. Tapi di undang-undang tentang revisi TNI mereka dia nggak bahkan boleh disebut salah satu juru bicaranya adalah anggota fraksi mereka gitu loh kira-kira. Nah itu Bas. Ini sesuai dengan tadi penjelasannya ada 3 kan, partai politik, kelompok masyarakat, akademisi dan kelompok masyarakat sipil gitu ya. Sebenarnya menarik di kelompok masyarakat sipil ini kelompok-kelompok agama yang kemudian dikooptasi juga oleh pemerintahan. Lalu yang ketiga ini netizen. Ini menurutmu gimana peluang ya kemungkinan PDIP itu menjadi partai oposisi sekarang? Ya memang betul tadi ya Bung Rey bilang. Kayak PDIP ini juga kita melihat masih gamang dalam. Justru kegamangan ini yang penting ini. Kenapa sih? Apakah karena sudah 10 tahun menikmati diri sebagai pejabat atau apa? Penting untuk kita cermati. Kalau saya melihat memang mereka dalam posisi yang gamang hari ini. Kalau kita melihat misalnya gaya Ibu Mega kan, dia memberikan sinyal bahwa PDIP itu ingin mengambil posisi yang tegas dan jelas menjadi kekuatan kritis di luar pemerintahan. Ya, tapi kan yang lain kalau kita melihat langgam politiknya Puan, itu kan seperti memberikan isyarat bahwa sebaiknya kita kompromi. Ya. Jadi di tubuh PDIP juga tidak seragam ini. Ya kelihatannya kalau melihat gaya politik antara Ibu Mega dan Puan itu kan kelihatannya berbeda. Ya, ada yang mengatakan begini. Memang Ibu Mega itu teguh pada prinsip, kalau sudah A ya A, kalau sudah B ya B. Tapi kalau Puan, gaya politiknya seperti gaya Pak Taufik Kemas. Dia lebih mengambil gaya politik yang kompromistis, cenderung untuk mencoba mendamaikan, mempertemukan. Jadi ini kan dua langgam politik yang bertolak belakang dan ini mempengaruhi keputusan dari partai itu secara institusi. Nah, saya kira ini memang ujian bagi tapi banyak isu di luar sana juga mengatakan ya PDIP tersandra juga, atau paling tidak Mbak Puan itu tersandra lah dengan kasus-kasus yang terjadi ada di DPR gitu ya, atau ada yang bilang juga kasus-kasus suaminya kan sudah muncul juga nama suaminya. Sempat gitu. Ini sejauh mana itu menurutmu? Nanti saya mau kerai juga soal itu ya. Jadi begini, memang praktek politik penguasa sejak 10 tahun terakhir itu kan yang menjadikan kasus-kasus hukum sebagai menjadi alat sandra. Itu kan kelihatannya juga masih dipraktekkan Prabowo lah. Saat ini. Nah, kalau itu yang terjadi, maka memang bisa saja itu mempengaruhi gaya politik Puan. PDIP dan Puan. Dan kalau itu gaya politik Puan itu sedikit mempengaruhi atau paling tidak itu mempengaruhi sikap politik PDIP. Pertanyaannya kemudian, apakah
PDIP secara institusi mau disandra oleh hal seperti itu. Nah itu yang menarik. Atau dia mau keluar dari ini, Ya. dari standar. Itu yang menurut menarik. saya begini, ini kan baik kita, masyarakat sipil atau kekuatan kritis yang berada di luar kekuasaan saat ini kan ini sedang berdinamika dengan perkembangan situasi politik hari ini dan ke depan, ya kan? Saya kira pada saat tertentu jika PDIP melihat situasinya memang menuntut mereka untuk mengambil sikap tegas, menurut saya Ibu Mega akan keluar untuk mengambil sikap. Ya itu Dan saya kira itu yang kita harapkan. Itu yang kita tunggu. Karena ya. bagaimanapun mesti ada sinergi antara kekuatan kritis yang ada di luar parlemen dengan mereka yang ada di parlemen. Apalagi tadi ketika kita diskusi soal kok tiba-tiba ada undang-undang BUMN yang ujuk-ujuk disahkan. Kok tiba-tiba ada tatip DPR yang menurut kita aneh dan nyeleneh kok tiba-tiba disahkan. Nah, publik itu butuh informasi dari dalam. Dan siapa yang ada di dalam itu tentu PDIP yang kita harapkan. Kalau di luar PDIP kita udah nggak bisa berharap lagi, karena mereka semua sudah tunduk pada kekuasaan dan mereka sudah menjadi bagian dari Koalisi. kepentingan koalisi itu. Gitu. Nah, Apalagi dengan gaya kepemimpinan Pak Prabowo hari ini. iya saya kira kita kan memang butuh PDIP itu. Kalau tadi Ray bilang ada 3. Ada kelompok, ada netizen, ada kelompok masyarakat sipil dan akademisi ya, termasuk mahasiswa di situ. Ini kan perlu kanalisasi di pemerintah. Ya salah satu masuknya itu lewat DPR, kan gitu. Nah tapi kalau DPR itu tidak ada teman di sana yang bisa fight untuk menyuarakan itu repot juga. Gitu. Seperti yang sekarang terjadi. Nah kalau saya lihat PDIP, waktu retreat di Magelang itu keluar surat, tapi kita nggak dapat penjelasan apa-apa secara terbuka ke publik terkait dengan datangnya kepala daerah dari PDIP itu secara perlahan-lahan dan diam-diam. Kita baru lihat kan dari foto-foto di Facebook, di media-media sosial aja bahwa loh mereka tuh rupanya ada di sana gitu ya. Jadi kita pikir ini akan ada reaksi dari partai sebagaimana surat yang dikeluarkan Ibu Mega kan. Ternyata kan tidak ada. Ini kita mau mengakhiri percakapan ini, tapi ini penting untuk dapat komentar dari kalian berdua ini. Gimana ini, Ray? Yang mana ya sekarang? Iya, jadi kelihatannya ada kegamangan untuk PDIP mengambil posisi tegas sebagai oposisi. Kan gitu. Termasuk bahkan sudah keluarkan surat, tapi ketika pergi ini nggak ada penjelasan publik sama sekali. Ya, Orang nunggu apa suara Mega terhadap kalau itu misalnya. itu peristiwa ya. Itu peristiwa, Nah, tapi kalau kan bisa cuma mencerminkan. kalau menyangkut peristiwa itu, bagi saya sih titik poinnya bukan mereka kembalinya. Titik poinnya mereka itu pergi. mereka tidak hadir. Mau sehari 2 hari itu nggak terlalu penting lagi. Mereka berani mengatakan tidak hadir itu titik poinnya. Ya tapi kenyataannya hadir juga di Nggak sana. apa-apa, makanya titik poinnya itu adalah mereka berani mengatakan, mereka berani untuk tidak hadir karena ada himbauan Ya. Ibu Mega gitu loh Pak. Tapi himbauannya nggak ditarik kan mereka pergi. Ya iya. Itu maksudnya apa? Itu nggak penting banget lagi tuh. Yang penting itu mereka berani tidak hadir kalau ada himbauan Ibu Mega itu. Bahwa setelah itu mereka hadir lagi macam-macam ya. Ya itu hadir juga dong. Itulah Tidak momentumnya itu. Di Nah, situlah Ibu tapi memang. Anda mau mengatakan apa? Ibu memang mau mengatakan, ternyata saya masih ditaati loh. Gimana ditaati orang pergi? Pergi setelah sehari 2 hari himbauan itu. Is okay gitu loh. Ketika Ibu Mega mengatakan jangan berangkat ya, dia nggak berangkat. Ya tapi ini kan menunjukkan Selesai ketidaktegasan gitu juga bahwa Iya, apanya? kan jangan berangkat itu untuk iya. tidak ikut, bukan Kan berangkat ikut itu, 1-2 hari. Berangkat itu orang nggak heboh. Yang heboh itu orang ketika orang ketua kepala-kepala daerah dan Iya partai itu. kan dugaan saya itu ada percakapan setelah keluar surat itu
Lalu negosiasinya adalah Iya. sudah pergi aja, Iya. tapi diam-diam. Itu pasti ada Jer. pasti ada Ini, pembicaraan di balik nah, itu. Menurut nah, saya kan maksud saya gini, kalau you mau bicara politiknya itu di mana? Politiknya itu ketika mereka justru nggak hadir gitu loh, Pak. Iya. Ketika mereka sudah hadir, beritanya juga nggak gede-gede amat lagi. Iya, tapi ini kan bukan soal. Nggak apa-apa, itu namanya tarik dulu. Tapi kan ketika Iya, dia tapi tapi maknanya apa itu? Itu yang penting bagi maknanya Ibu, percakapan ini. makanya kalau Anda bertanya dari awal di situ itu kan cepat kita jawab. Oh, gitu. Anda putar-putar soal seolah-olah mengatakan bahwa kepergian itu penting banget. Nggak penting lagi secara politik itu menurut saya. Enggak, saya saya mau ke makanya apa? kalau yang penting itu secara politik ketika mereka nggak hadir. Nah, itu penting tuh secara politik. Apa maknanya? Maknanya seperti yang saya sebutkan tadi, Ibu Mega masih punya pengaruh yang cukup luas di kepala-kepala daerah itu, dan itu bisa membuat daya getar terhadap istana. Sebab Sehingga lakukan negosiasi lagi. ya, sebab besok hari Ibu Mega bisa Cocok, juga mengatakan setuju. hal yang sama. Iya, iya. Misalnya tiba-tiba saya minta kepala-kepala daerah itu misalnya ya untuk begini begono, ya Iya, kan? iya. Dan itu artinya apa? Kalau sampai kepala-kepala daerah yang 126 kepala daerah dari PDI Perjuangan tiba-tiba oke kepada apa katakanlah misalnya permintaan Ibu Mega itu kan program pemerintah pusat bisa macet. Iya, iya. Itu loh maksud saya itu. Iya, Jadi saya itu yang setuju saya sebut kalau tadi itu. kekuatan politik itu di situ. Ibu Mega mau memperlihatkan bahwa dia punya pengaruh kok. Kalau kita berbicara tadi dia punya tanda kutip pasukan. Iya, iya. Jadi kalau dia mengambil posisi oposisi, dia cukup kuat untuk mengatakan itu gitu loh, Pak. Berbanding iya, dengan iya. 8 partai politik. Nah di situ yang saya sebut itulah sebetulnya titik poin dari politiknya gitu loh kira-kira. Sehingga baik istana maupun rekan istana di Solo itu lalu tiba-tiba tiba-tiba ini heboh Iya, sendiri iya, gitu. iya. Kan jarang kita mendengar misalnya Pak Jokowi Tiba-tiba berbicara ya, merespon itulah, merespon merespon. sesuatu ini Itu seolah-olah tanda kepanikan lah. ada. Dan coba Anda bayangkan tuh aturan soal retreat itu juga berubah-ubah. Iya, iya. Karena dari yang harus hadir sepenuhnya tiba-tiba nggak apa-apa nggak hadir, 1 hari sebelum penutupan juga hadir nggak apa-apa, Iya, macam-macam iya, dan iya, sebagainya iya. gitu loh, Pak. Dan Iya, iya, saya setuju, Itu saya kesan setuju. politiknya itu gitu. Jadi bukan mereka kembali ke ya datang, itu bukan datang. intinya apa namanya kesan politiknya udah dapat dari Ibu Mega gitu, bahwa kemudian mereka jalan lagi ya artinya itu tadi Terakhir, dan sebagainya Mas. gitu. begini, yang pertama Tunggu dulu, saya kan terlalu panjang tadi soal nanya soal pergi dan datang gitu loh Pak. Kan sudah tadi Makanya maknanya itu, sudah padahal itu menurut disebutkan. saya itu hanya sebagian kecil aja. Iya, penting itu cepat aja adalah- karena kita udah mau berakhir karena ini diri sudah pun panjang. pertanyaannya panjang muter-muter di situ aja gitu loh. Nah, yang maksud saya begini. Yang kedua adalah apakah sikap PDI yang seolah-olah mengambang ini menguntungkan bagi mereka atau tidak? Ya itu Kan tadi mau kutanya. Ya makanya, nah itu makanya. Nah, Dan maksudku tadi ke arah situ juga itu dia, tapi pertanyaanmu muter di situ aja ya kan. Oh. Nah, jadi apa Menguntungkan namanya? atau tidak bagi kalau PDIP? kita gini loh ya. Sikap Kalau kita seperti lihat itu ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum-sebelumnya, sifat yang gamang itu nggak memberi efek positif. Demokrat mengambil misalnya posisi politik yang gamang Di zaman 2014-2019. 2019 ke 2024 juga begitu Ya. gamang. Akibatnya mereka anjlok pemilu 2024 yang lalu. PDI ketika mereka di luar kekuasaan, mereka all out jadi oposisi, naik. Terus stabil. Gerindra ketika dia berada di luar, kencang, dia naik. Ketika dia ikut sama dengan Pak Jokowi, dia turun. Artinya apa gitu? Artinya meskipun kita menyebut di awal tadi ada negara pejabat, tapi orang tetap menginginkan posisi yang jelas, ciri khas sikap dari yang partai jelas. itu. You ada di dalam atau ada di luar itu. Nah kalau PDI tidak jelas ini ciri khasnya apa, apakah orang bagian dari ikut berkuasa atau dia oposisi, itu akan merugikan dirinya sendiri. Itu setuju. maksudnya, gitu. Nah oleh karena itu mereka harus buat pilihan yang tegas. Sekarang. Nah mau masuk ke dalam ya masuk total ke dalam, atau mereka mau di luar ya total di luar gitu.
tentu ya oposisi yang kita maksud tidak oposisi hitam putih kan. Oh iya betul. Kalau pemerintah mengatakan A, mereka B. Betul. Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan mengambil garis Ada. yang selalu berbeda kan. Tapi ada sesuatu yang memang jadi jembatan publik di parlemen. Ya, Misalnya ya. soal undang-undang TNI sekarang. TNI Ya. gitu kan, setidaknya mereka bisa memberi suara seperti Ya, yang diinginkan ya, ya. oleh publik saat ini gitu. Meskipun pada ujungnya ada Mungkin tetap ditetapkan juga. Tapi setidaknya publik melihat mereka sedang Ya, mengadvokasi posisinya pandangan, jelas. pikiran dari masyarakat untuk di parlemen gitu kira-kira. Ya. Terakhir Om Subas. Ya, saya kira sikap Ibu Mega menurut saya tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah. Maksud saya itu begini, sebagaimana kita mencatat konsistensi beliau ya terhadap hal-hal yang prinsip tentang kehidupan bernegara ini, maka saya yakin ke depan dia masih akan Tetap sama. seperti itu. Apakah PDIP akan mengambil sikap yang sangat ekstrim berada di oposisi? Saya kira Ibu Mega tidak akan mengatakan bahwa kami mengambil posisi oposisi. Tetapi dalam praktek politiknya, mereka bisa muncul menjadi kekuatan kritis di parlemen yang tadi setuju bahwa tentu tidak hitam putih, ya, selalu ada dinamika di situ. Tetapi bagaimanapun publik memang tetap berharap bahwa mereka perlu mengambil sikap yang kritis untuk hal-hal yang memang layak untuk dikritisi. Tapi memang kalau apa yang dilakukan oleh pemerintah itu baik dan Ya, harus didukung. baik publik ya harus didukung. Ya, ya. Dan saya kira sikap konstruktif seperti itu yang juga diharapkan oleh publik. Gitu. Nah, untuk titik-titik di mana hal yang sangat krusial dan menuntut partai itu untuk mengatakan tidak, saya kira selama Ibu Mega masih menjadi ketua PDIP, dia akan berdiri tegas untuk mengatakan tidak. Kalau itu bisa dilakukan terhadap Pak Jokowi, yang notabene adalah kader PDIP, yang didukung 100% oleh PDIP, Ibu Mega berani mengatakan tidak boleh. Maka menurut saya di pemerintahan ini juga dia akan mengambil sikap seperti itu. Oke. Tapi tentu harapan kita teman-teman PDIP yang ada di parlemen itu bisa mengambil sikap kritis, terutama dalam situasi-situasi yang seperti sekarang ini. Ya. Misalnya soal Undang-undang pembahasan TNI. RUU TNI ini. Kita sudah kecolongan Undang-Undang BUMN. Ya. Kita sudah kecolongan tata tertib DPR yang nyeleneh itu. Maka berharap di hari-hari yang akan datang ya, peran PDIP itu bisa menjadi mitra Oke. dari kekuatan kritis yang ada di luar parlemen. Saya kira begitu. Ya, saya kira kita harus selesaikan ya. Jadi nggak ada kesimpulan, tapi saya kira dalam dinamika demokrasi seperti sekarang kita tetap butuh oposisi, baik oposisi yang di luar parlemen maupun oposisi yang di dalam parlemen. Jadi oposisi di dalam parlemen itu juga kita butuhkan dalam rangka mengadvokasi ya suara-suara kritis yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil dan para netizen yang tadi Rai bilang dia berhenti dalam jangka waktu yang pendek gitu ya. Nah, kita menunggu apakah PDIP mau secara tegas mengambil posisi itu, meskipun tidak kita berharap tidak hitam putih gitu ya, tapi lebih proporsional dan lebih kritis mengkritisi kebijakan-kebijakan yang memang kurang baik dampaknya bagi kepentingan publik atau kepentingan banyak orang. Kita ketemu lagi dalam bincang dan obrolan berikutnya. Terima kasih.